Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kita lanjutkan mampir ngombe di pagi yang subhanallah, alhamdulillah cerah ini ya. Matahari telah dengan ikhlas membagikan panasnya dengan senyumannya ya, setelah beberapa waktu lalu dingin ya hujan ya, alhamdulillah ini cerah banget. Ini belum sehat, ini cuman memantaskan diri untuk sehat. Juga belum berani deket-deket orang karena baunya balsem. Sekujur tubuh bau balsem. Katanya perlu memantaskan diri untuk sehat biar sehat kembali. Oke, sampai mana tadi? Oke, sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Sehingga channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi saudara-saudara kita semua, bagi keluarganya juga ya. Dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang terbaik. Berikutnya untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih ya. Semoga selalu always dan always selalu untuk tidak pernah never ya, bertumbuh dan berkembang menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Linknya jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, jangan. Berikutnya aku tidak bisa sebutkan satu persatu atas doa-doa baik kalian semuanya ya. Aku juga berdoa untukmu, untuk kalian semuanya lah ya. Semoga kebaikan doa kalian juga Gusti Allah curahkan kepada kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita lanjutkan, aku bacakan dulu sebagai bentuk apresiasiku, penghormatanku kepada kalian semua yang telah menuliskan tanggapannya di kolom komentar ya. Oke, ini dari mampir ngombe yang kemarin, yaitu dia Tuhan yang terlambat datang. Sorry kalau batuk-batuk. Pertama dari Kang Mas Rizal Wahyu di Rembang, selalu hadir Gus. Oke, matur thank you, terima kasih. Salam untuk keluarga di Rembang. Ini minumnya air jahe ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya untuk soleha kita ya, Gispati. Lalu hadir Tuan Guru, judulnya membuat kita tersenyum. Dia Tuhan yang terlambat datang. Gimana nasibnya umat terdahulu, nggak ada juru selamatnya, bisa komplain di akhirat nanti. Salam Isra semua, salam Isra. Ya begitulah ceritanya ya. Makanya kan nggak mungkin orang Yesusnya sendiri aja belum hadir kok. Orang-orang terdahulu itu untuk percaya terhadap Yesus, beriman terhadap Yesus tidak mungkin. Karena kan untuk iman itu orang harus tahu dulu lah. Itu sudah sesuatu yang nggak bisa dibantah oleh nalar sehat, oleh rasio-rasio kita yang waras ini. Tahu dulu baru beriman. Nah sekarang orang-orang terdahulu itu bagaimana mau beriman dengan Yesus? Yesusnya itu belum datang. Dari mulai katakanlah orang-orang eranya Kanjeng Nabi Adam sampai nanti ke Kanjeng Nabi Musa ya. Itu kan tidak tahu, tidak mengenal gitu loh. Ya. Kalau tidak tahu, tidak mengenal, kenapa? Ya karena Yesusnya belum datang. Kecuali Yahudi-Yahudi yang kekinian itu datang, tahu ya.
Meskipun akhirnya mereka ya menolak juga gitu. Tapi yang ke sono no, yang ke apa? Ke hulu, ke muara. Yang ke hulu no, kita tarik ke hulu sampai ke Adam. Nah, kita nanti melanjutkan tentang Adam ya. Itu ndak tahu karena sosoknya, personnya itu belum datang. Sedangkan sesuatu yang kita bisa terima sebagai Tuhan Allah, bukan Tuhan yang lain ya, Tuhan Allah, itu kan dia harus hadir dalam ruang dan waktu. Karena dia wal awalu wal akhiru, karena dia alfa omega. Lah kalau dia ditarik yang namanya antropomorfis ya atau teopani kan jadi kacau akhirnya. Makanya sulit lah ada Tuhan menjadi manusia itu sudah. Kalaupun katanya Tuhan bisa jadi apa saja, iya, masalahnya mau nggak. Bung Karno itu bisa jadi presiden, tentunya dia bisa jadi ketua RT. Masalahnya dia mau nggak jadi ketua RT, gitu loh. Jadi mau dan mampu itu harus bergandengan. Seperti kita nanti kita akan berbicara tentang kebaikannya. Kita mau berbuat baik, mau membantu dakwah, mau memberikan sholawat, itu harus ada dua syarat. Pertama mau, yang kedua mampu. Dia mampu tapi dia tidak mau, ya kapan mau memberikan sholawat orang dia nggak mau. Yang berikutnya, dia mau memberikan sholawat tapi dia tidak mampu, ya apa mau disolawatkan. Begitu juga Allah. Allah tuh maha bisa untuk menjadi apa saja. Iya, masalahnya Allahnya tuh mau apa kagak, gitu loh. Seperti Bung Karno jadi presiden saja dia mampu, tapi dia mau nggak jadi ketua RT. Itu logika sederhana. Makanya ini sebetulnya kan seperti aku yang bilang kemarin, seorang ibu-ibu tanya kepada pendeta. Nah kalau triggernya kan dari sana, kajian ini kita bahas kan. Ibunya bertanya, kalau Yesus itu memang Tuhan, maksudnya ibu ini Tuhan yang Allah, berarti Tuhannya terlambat datang dong Pak Pendeta gitu. Terus bagaimana nasib-nasib umat yang terdahulu? Mereka dikatakan mau beriman kepada Yesus, ya nggak bisa, orang Yesusnya juga belum hadir. Karena belum hadir berarti kan belum ketemu, artinya belum tahu. Kan nggak mungkin orang beriman tanpa tahu, itu enggak. Ya, gitu Soleh kita Gispati, semoga selalu eksis dalam akidah Islam sampai nanti menutup mata, dan insya Allah jannah surga menantimu. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya Kang Suratno Eko. Oh ini Kang Suratno Eko. Ini saudara Kristen kita ya, yang kemarin. Alhamdulillah, terima kasih. Haleluya. Jadi haleluya itu ya seperti alhamdulillah. Kalau Abrahamiknya, sorry. Ini kan sama-sama Abrahamic faith ini, Yahudi, Nasrani, Islam ya. Nasrani ya. Nanti Kristen tuh ceritanya ada lagi. Yang Islam itu Arabiun, yang Yahudi itu Ibraniun ya. Kalau Ibraniun haleluya, kalau Arabiun ya alhamdulillah. Jadi haleluya itu halalul yah, yah itu ke Yahud gitu ya. Jadi substansinya ya sama saja, cuman dia perspektifnya dialek mana, dialek Ibraniun atau Arabiun. Seperti salam, shalom, seperti apa lagi? Shalom, salam, baruk, barokah, nah, itu sama saja. Begini kata Kang Mas kita yang Kristiani ini. Walau Musa tidak melihat wajah Allah, namun ia telah melihat Allah dan berbicara dengannya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Gimana Kang Mas ya? Sulit aku menjelaskan ke kamu, mungkin aku tidak cukup pintar. Ya. Karena yang namanya Allah itu perjanjian lama, perjanjian terakhir, perjanjian baru, itu deskripsinya itu sama.
Pertama, dia tidak pernah dilihat. Artinya yang tidak pernah dilihat itu sosok yang sebenarnya itu seperti apa, itu tidak ada yang mampu melihat. Yesus di Yohanes juga bilang begitu. Baca itu, tidak pernah ada melihat yang wajah Allah. Di kitab perjanjian lama juga begitu, di perjanjian terakhir juga begitu. Di surat Toha mungkin ya, aku kalau salah tolong dikoreksi. Itu karena Nabi Musa itu karakternya beda loh. Nabi Musa itu karakternya itu hampir sama gue. Dia belak-belakan ngomong. Dia minta, ya Allah aku mau melihat wajahmu. Apa kata Allah? Oke, kalau begitu kamu lihat gunung itu. Kalau gunung itu masih berada di situ, berarti kamu mampu melihat aku. Begitu dia lihat, gunung itu meledak dan semaput. Semaput itu apa bahasa Indonesia? Pingsan. Kanjeng Nabi Musa. Tidak ada mas, yang mampu benar-benar melihat eksistensi Allah itu tidak ada. Perjanjian lama mengatakan begitu, perjanjian terakhir begitu, perjanjian urutan ya, perjanjian lama mengatakan begitu, perjanjian baru mengatakan begitu, perjanjian terakhir mengatakan begitu. Jadi selaras ini antara Torah, Injil, Al-Quran selaras. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Makanya aku bilang, yang pernah kamu lihat, dia pernah makan ikan goreng, dia pernah tertidur, dia pernah jalan-jalan, dia pernah disunat, itu pasti bukan Allah. Gitu loh. Nah, sekarang mungkin pertanyaanmu berkembang, lalu bagaimana melihat Allah? Kita melihat dari fenomena yang ada. Gitu loh. Tentang alam semesta ini juga firman yang dihamparkan. Kalau Alkitab, baik itu perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir, itu firman yang dikitabkan, dibukukan. Tapi semua yang ada di alam raya ini adalah firman juga, tapi dia dihamparkan. Maka nggak tahu ini karena Kang Suratno Eko ini kan Kristen. Kalau dalam perspektif Islam ada namanya tadabur, ada tafakur. Nah, ini orang-orang Islam sendiri kadang-kadang salah. Ayo kita melaksanakan dalam iklan itu spanduk ditulis, ini sekolah Islam ini, tadabur alam. Nah, itu salah. Ini teman-teman lain mohon diingatkan kalau di sekolah-sekolahnya begitu. Kalau alam itu tidak tadabur, tafakur. Kita membaca eksistensi Allah lewat alam itu tafakur. Tapi membaca eksistensi Allah lewat kitab itu tadabur. Ini kadang-kadang salah pasang. Begitu. Jadi kalau kita mau lihat benar-benar ya orang iso. Gimana sih mas? Ya mungkin teman-teman lain ada yang bisa membantu aku untuk menjelaskan Kang Suratno Eko ya. Semoga dia mengerti karena kasihan. Jangan dimarah-marahin, jangan disudutkan, jangan. Beri penjelasan aja. Semoga kita doakan beliaunya mengerti gitu ya. Untuk menjadi Islam itu urusan ke-12 lah. Ya. Ya kalau nanti dia mau bersahadat menjadi Islam ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak setidaknya dia telah mengenal Allah itu dengan benar. Kasihan dia. Jadi aku semampuku seperti itu. Mungkin aku kurang pandai untuk menjelaskannya. Teman-teman lain ada yang bersimpati monggo dijelaskan, membantu ya, teman kita, sahabat kita, saudara kita, Kang Mas Suratno Eko gitu ya. Gitu Kang Mas Suratno Eko ya. Salam untuk keluarga yang ada di Madiun ya. Oke, berikutnya Kang Mas Usman Yunan. Assalamualaikum laiku. Jadi yang manggil aku itu macam-macam ya. Kadang-kadang aku berpikir nanti kalau aku mati itu di atas nisanku itu pakai nama siapa. Macam-macam yang manggil nama aku ya. Ada yang Habib. Ada Habib, Beb, ya apa Beb? Habib ya. Ada berapa ya? Ada 1, 2. Kalau manggil aku mesti Habib itu. Aku ya nggak tahu apa sebabnya. Ya aku ya dipanggil ya iya aja. Terus ada yang manggil Ndi. Nah, itu biasanya dari keluarga. Ya, karena kan Subandi gitu ya. Itu dari keluarga. Terus ada lagi yang manggil Koco. Nah, itu biasanya teman-teman seperjuangan, teman-teman dakwah ya.
teman-teman kampus sebagian di, sebagian co gitu, macam-macam. Ya, jadi kadang-kadang kalau mereka berkumpul, mereka saling, loh, iki nyeluk jeneng kui, ini manggil nama lain gitu ya. Nah, sekarang terima kasih Maulate Godang itu terima kasih banyak untuk saudaraku Kang Mas Usman Yunan. Dia memanggil aku dengan sebutan Assalamualaikum Laiku. Ya, Lai itu panggilan penghormatan, persahabatan, akrab, tapi tidak kikuk di antara kami di Tanah Batak. Tapi itu untuk Batak Toba. Aku kan komunitasnya Batak Toba, bukan Batak Karo. Tapi kalau keluarga aku dari Wak itu Pak D ya, Wak. Itu Mantak Purba, jadi dia dari Batak Purba. Nanti lain lagi tuh. Jadi Batak itu memang yang dikenal publik itu dikirain hanya Batak Toba satu. Enggak. Ada Batak Purba, ada Batak Karo ya. Nanti Nias itu debatable. Apakah dia termasuk Batak atau tidak? Konon kata cerita sih ya, kita kembali ke sejarah kan. Sejarahnya betul atau enggak kita enggak tahu. Itu adalah pasukan-pasukan dari Cina sana yang terdampar akhirnya di Pulau Nias itu. Karena memang genetikanya beda. Mereka itu lebih ke Chinese ya, putih-putih, bersih-bersih gitu. Ya, yang laki itu ya cantik, ya laki kok cantik. Yang laki itu ya ganteng, yang perempuan cantik gitu. Ya, cuman beda sama kami di Tanah Batak yang di Sumatera, beda. Mereka lebih putih. Nah, sekarang itu kalau kita mau perdebatkan itu boleh juga. Apakah saudara kita yang di Nias itu bisa dimasukkan rumpun kesukuannya ke Batak? Gitu. Karena alasannya seperti itu, memang beda gitulah. Kita kan juga jarang tahu kenapa orang padahal sama-sama hidup di tanah Jawa, orang Sunda itu tidak mau disebut orang Jawa. Orang Jawa itu mulai Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Jawa Timur nanti ada juga yang berbeda, yaitu Osing. Ujung timur orang Banyuwangi itu. Itu bahasanya sendiri lagi. Ya. Kalau kita mau minum kopi masuk ke warung, hati-hati kalau ngomong. Kalau di Jawa Timur khususnya di Malang, ya, kopine sing legi. Ya, itu artinya duduk kan di warung terus ngomong kopine sing legi. Nah, itu nanti kita dikasih kopi manis. Karena kopine sing legi, sing itu artinya yang. Artinya dia pesan kopi yang manis gitu. Tapi hati-hati kalau kita main ke Jawa Timur, paling timur ke daerah Osing. Kita masuk warung terus pesen kopi, kopine sing legi gitu. Nanti keluar tuh kopi pahit. Karena sing itu kalau di Osing sana artinya tidak. Artinya kopinya yang nggak manis. Sementara kalau di Jawa Timur yang sini, ya, yang umum, Malang, Surabaya, Gresik, itu yang. Tapi kalau di sana itu, di Osing itu artinya tidak. Beda, ya. Jadi apakah Osing ini bisa dikelompokkan Jawa? Nah, itu kita perlu belajar antropologi, ya. Yang menarik itu ya tadi itu Nias, Sunda, Osing, ya. Oke. Ini Kang Mas Usman Yunan ini, Assalamualaikum Laiku. Dia memanggil aku dengan panggilan kehormatan dengan perspektif antropologi Batak, dan itu pun Batak Toba, bukan Batak yang lain ya. Dengan kata ganti atau domir Lai. Waalaikumsalam saudaraku Kang Usman Yunan. Aku insya Allah terus-menerus semaksimal mungkin mengikuti dakwah yang Lai sampaikan. Berarti ada di mancanegara dia ini. Kok begini? Luar biasa. Selalu always dan always selalu. Usman Saragi, Dubai, UAE. UAE ini apa? Aku nggak tahu. Apa? Oh, United Arab Emirates. Yang tahunya Bapak itu UEA. Iya, United Emirat Arab. Mungkin ini pakai bahasa Inggris ya. Dia dibalik. Lai Saragi ada
negerinya para sultan ya. Dubai itu negerinya para sultan, artinya negeri-negeri kaya ya. Petrodolar atau petro apa, nggak tahu mata uangnya apa ya. Oke, mau latte godang tuh hamuna sude lae saragi ya. Kang Usman Yunan ternyata dia punya marga saragi. Tetap mengikuti inilah kemudahan teknologi ya, sampai ke Dubai sana. Dakwah kita bisa ke sana. Dan nggak apa-apa, Laisa lagi tentunya lisanul Arabiyunnya lumayan ya, atau arobannya lah ya, arobannya itu sudah lumayan. Silakan saja kajian-kajian di sini di apa namanya itu, ditranslate supaya saudara-saudara kita yang di Arab sana juga ngerti gitu ya, ngerti. Ini Dubai ini negeri kaya ini ya, sedang nggak tahu sudah berapa tahun lahir di sana ya. Oke, terima kasih untuk laiku Usman Saragi. Semoga baik-baik di negeri orang ya. Semoga selalu dalam rahmat Allah. Tapi jangan lupa dengan negeri sendiri, karena awak itu aku kalau kami di Sumatera. Awak itu dulu diingatkan guru encik ya kalau kami manggil. Ya, jangan lupa terhadap tumpah darah kita gitu ya, Indonesia tercinta. Gitulah itu ya. Semoga sehat selalu ya. Selamat apa ya? Selamat dalam tugas-tugas pentingnya lah ya di sana. Dan seperti itu yang aku bilang tadi, silakan kalau mau ditranslate ya. Semoga saudara-saudara kita yang di Arab sana tahu. Aku nggak tahu beliau profesinya apa di Dubai ya. Yang jelas itu negeri kaya ya. Terima kasih. Dari Dubai kita terbang ke Rangkas Bitung. Ada Kang Mas Kiki PSC. Rangkas Bitung, Lebak Banten, nyimak. Semoga Tuhan Guru JM diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Oke, matur nuwun, atur nuhun, terima kasih untuk Kang Mas Kiki PSC. Berikutnya Kang Mas Halim Rais. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, ambon izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru, amin amin ya Allah. Terima kasih untuk Kang Mas Halim Rais. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra. Mantap. Kang Suratno dia komen lagi, terima kasih Kang Suratno ya. Kemudian Mas Ray Dendi. Dari mana Kang Mas Ray Dendi ini nggak menyebutkan. Nyimak Gus, terkait dengan fikih baik fikih Yahudi maupun fikih Islam banyak kesamaan. Betul. Seperti yang aku bilang kemarin. Untuk fikih Kristen belum jelas apakah mereka punya fikih. Nah, ini yang memang aku juga sampai sekarang belum menemukan fikih Kristen itu seperti apa. Sepertinya mereka mengadopsi hukum-hukum humanisme saja gitu loh ya. Seperti kalau perkawinan tuh gimana gitu. Kalau kita kan ada fikihnya diatur. Terus kematian juga gimana itu kan diatur. Makanya kita harus memperjelas eksistensi kita Islam atau kafir. Karena ketika kita nanti meninggal itu ada kewajiban dari saudara kita untuk melakukan jasad kita. Nah kalau eksistensinya nggak jelas antara Islam dan kafir kan jadi bingung. Ya. Makanya itu saudara-saudara yang mu'alaf segera mengurus surat mu'alafnya dan KTP-nya supaya nanti, karena sudah terjadi beberapa kasus setelah mu'alafnya ini meninggal, kita terpaksa ribut dulu dengan keluarga. Ini mau prosesinya pakai Islam atau pakai mereka gitu. Karena beda. Islam tuh punya aturan sendiri. Kalau mereka kan aturannya aturan kebudayaan seperti pakai jas, pakai sepatu. Ya itu sih hak mereka yang harus kita hormati ya. Tapi kalau Islam tidak boleh begitu. Islam dan Yahudi itu sama. Contohnya kamu baca, nah makanya itu kan kita tidak bisa hadir dalam ruangan waktu ketika Yesus apa namanya? Dirumat kata orang Jawa itu. Di apa ya tuh ya? Dirumat ketika dirawat, ketika jasadnya itu dirawat mau dimakamkan. Lihat bacaan kitab.
Maka Alkitab itu mesin waktu untuk kita hadir dalam ruang dan waktu saat itu yang kita tidak bisa hadir. Jadi nggak harus kita ke sononya, itulah perlunya Alkitab. Kita baca, itu dikafani Yesus itu. Pakai kain kafan, sama seperti kita, kain kafan kan. Kan aku sering sekali ngomong, ingat kain kafan itu nggak ada sakunya loh ya. Ini bagi orang-orang yang cerdas paham apa yang aku maksud. Artinya harta itu biar parkir di kantong, tapi jangan parkir di hati. Karena kain kafan nggak ada sakunya. Jangankan miliaran, 1 rupiah pun nggak bisa kamu bawa, karena kain kafan nggak ada sakunya. Supaya bisa dibawa ya infakkan di jalan Allah. Gitu. Ya betul Mas, Mas Ray Dendi dengan cerdas ini ya mengatakan bahwa fikih Yahudi maupun fikih Islam itu banyak kesamaan. Untuk fikih Kristen belum jelas. Tentang perkawinan juga aku belum jelas. Nanti perceraian seperti apa juga sepertinya di catatan sipil mereka ya. Tentang kematian tadi itu. Jadi kalau Islam Yahudi, sekali-sekali kalian kalau yang banyak duit nih main-main ke Yahudi sana, nanti kalau ada Yahudi yang merawat jasad saudaranya yang meninggal, lihat kan dikafani. Nggak langsung pakai jas, pakai dasi, pakai apa. Enggak begitu. Ya, Islam dikafani. Gitu. Ya. Konsep keimanan Kristen lebih dekat dengan kepercayaan dan budaya Helenisme pagan. Sebaiknya umat Kristen banyak belajar sekalipun dari kitab yang ditolak, kitab Apokripa sebagai tinjauan akademis. Aku kira bagus sarannya ya. Untuk urusan iman sebaiknya didasari dengan kekuatan nalar dan akal yang cerdas lebih dahulu. Mantap, setuju. Kemudian putuskan imanmu. Salam Isra, Islam rasional. Mantap ya. Itu penjelasan dari Kang Mas Ray Dendi, mungkin masukannya bisa diterima oleh teman-teman Kristen ya. Berikutnya sesepuh kita Bapak Ikhwan Tamin, Tangerang nyimak Gus, semoga cepat sembuh dari flu-nya. Amin amin. Terima kasih Bapak doanya ya. Bapak juga semoga selalu sehat ya. Salam Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kang Mas Edi Margono ya. Ini yang punya Jogja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bilang begini. 2 pendapat pendeta ES terbaru ya, silakan cari sendiri di YouTube gitu. Pertama, nah ini mungkin teman-teman Kristen supaya didengar ya. Minimal untuk referensi gitu supaya kalian bisa berpikir nanti. Gitu. Dia tidak percaya lagi pada doktrin dosa waris. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berpendapat bahwa Tuhan itu memang 3. Jadi 3 Tuhannya, Bapa, Putra, Roh Kudus, ya. Jadi dia sudah nggak malu-malu mengakui Tuhannya 3, ya. Meskipun ada catatan, tapi bekerja sama. Jadi katanya Tuhan yang 3 itu bekerja sama. Adanya kita kan juga hasil kerjasama antara Tuhan dan kedua ortu kita. Sebagai langkah awal ada baiknya 2 pendapat pendeta ES di atas diikuti pendeta-pendeta yang lain. Gitu. Ya. Jadi ES ini sudah berubah kerangka berpikirnya. Itu melalui proses. Ya. Ini baik masukan dari Kang Mas Edi Margono untuk coba dicermati oleh teman-teman Kristen lainnya. ES ini sebetulnya kan gini, aku kan berulang kali disuruh teman itu untuk menjawab video CS yang ES yang mengomentari videoku tentang Yunani atau sejarah apa aku lupa begitu ya. Yunani menjajah Israel atau apa itu aku lupa gitu ya. Tapi aku tidak mau dan tidak perlu bagiku gitu ya. Karena apa? Aku ini sama dia berteman baik sebetulnya. Itu yang menjadi aku kok jadi begini gitu ya. Berteman baik. Sebelum ada Android, kami itu selalu ber-SMS ria. Yang dia tanyakan itu di surat Al-Maidah itu ya. Atau di surat Ali Imran. Yang Kanjeng Nabi Musa bikin burung-burung dari tanah liat terus jadi burung itu loh. Itu kan nggak ada di kitab Injil yang universal ini kan, dipakai secara umum, ini nggak ada. Yang adanya di Injil Apokripa yang mereka tidak mau terima, yaitu di Injil Thomas. Jadi kami sebetulnya teman.
akrab. Makanya aku tidak mau menjawab itu. Lah wong teman saja loh, kenapa harus begitu? Pertama, dia menggunakan diksi yang tidak pantas lah. Seorang pendeta, seorang yang telah berteman baik. Soal iman tuh beda-beda ya jelas. Tapi kan kita sudah humanismenya sudah bagus. Kenapa kalau mau mengkanter videoku ya silakan saja. Cuman ya jangan begitulah gitu. Nah, karena dia mengkanter dengan cara yang menurut aku di luar etika, aku tidak tertrigger untuk membalasnya dan sampai sekarang tidak aku balas. Aku biarin saja. Jadi aku kenal baik sama. Bahkan dia yang pernah minta tolong aku untuk menjembatani dengan bapak kita, semoga Allah merahmatinya, Bapak Sanihu Munir. Cuman pada waktu itu Pak Sanihu Munir tidak mau. Ya, yang aku kan hanya menjembatani, artinya tidak bisa memaksa beliau untuk mau bertemu dengan ES ini, ya. Jawaban beliau ya waktu itu masih ingat. Dia jawab, yang ditanyakan pertama kali oleh Pak Sani Munir itu sepertinya ingatku itu level akademisnya apa? Doktor belum gitu. Dia tanya itu, yang itu terus ditutup dengan tolong jangan kasih saya yang kerucu-kerucu gitu. Jadi dia tidak mau ketemu yang kerucu-kerucu gitu. Itu yang disampaikan ke aku. Tapi akhirnya ketemu juga mereka. Ketemu dan aku sempat hadir itu di Surabaya. Cuman sudah nggak asik. Aku juga kaget. Kenapa? Karena Pak Sanihu sudah termakan usia. Jadi aku juga ketemu agak kaget. Pak Sanihu sudah sepuh banget, sudah jalan tuh gimana. Waktu kita mau berikan kita makan bareng itu ya orang sudah termakan usia tahu sendirilah ya. Aku nggak usah mendeskripsikan. Akhirnya ketemu mereka dalam perdebatan, tapi sudah nggak asik. Ya, sudah nggak asik. Itu sama ketika aku ketemu dengan dari Kristen Tauhid Bapak Nugroho. Pak Nugroho siapa ya lengkapnya? Yang dari Semarang itu kan pernah menjadi dewan gereja itu. Pak Nugroho. Coba ambilkan buku itu bukunya Bapak yang Allah dalam Alkitab dan Al-Qur'an Yang buku itu. Tuh ya itu tuh. Aku lupa nama lengkapnya Pak Nugroho siapa gitu ya. Sebentar, takutnya. Kalau Nugrohonya benar. Sampai pakai ludah ini karena buru-buru. Ya, sebentar ya. Dia menulis kata pengantar di sini. Semoga ada. Ketika aku ketemu beliau sudah sepuh. Ya. Beliau sudah Cahyadi Nugroho. Dr. Cahyadi Nugroho MA, Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia. Ini. Mbak tuh. Ini Pak Cahyadi Nugroho MA. Aku sebetulnya ingin ketemu beliau itu ketika beliau masih garang, masih daya ingatnya masih cakap lah ya. Tapi sayangnya aku ketemu beliau sudah sepuh. Karena apa? Bagiku teman berdebat itu lawan untuk berpikir lawan berdebat itu adalah saudara atau teman untuk berpikir gitu. Aku ingin menggali, beliau ini mantap loh wawasannya. Aku ingin menggali wawasan-wawasan beliau. Cuman nggak dapet karena ya termakan usia tadi itu. Sama seperti pendeta ES ini, sahabatku ini, ketemu Pak Sanihu sudah sepuh. Jadi ya namanya juga orang sudah sepuh ya, kita tidak bisa tentu mengharap yang lebih. Begitu juga almarhum Pak Kiai Romo Yai Abdullah Wasian itu kan meninggal dalam usia 90-an itu sepuh. Ya, sepuh. Gitu masuk komentar dari Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja. Terima kasih. Selanjutnya Mas Sahran Gipari menyimak setelah Jumatan. Oke, terima kasih. Kang Mas Agus Hermana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung hadir salam Isra. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan yang Gusti Allah yang Maha Agung. Ya, jika kitab suci bukan dari Allah, maka pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.
maka tidaklah kamu mendalami Al-Quran 100% dari Allah yang absolute trims. Salam Islam rasional. Ini dikutip dengan indah oleh Kang Agus Hermana. Artinya kalau ini tidak datang dari sisi Allah, ini mesti banyak pertentangan di dalamnya. Nah, yang tidak menerima ini sebagai kitab suci, silakan saja cari pertentangannya itu di mana. Gitu loh. Maksudnya begitu. Dan aku sudah berkali-kali mengatakan, Al-Quran itu bukan melarang, justru meminta untuk diuji bagi mereka yang tidak percaya. Sejak abad ke-7, ke-6 Masehi hingga sekarang, kenapa nggak diuji saja kalau kamu nggak percaya? Kan simple. Daripada koar-koar sampai cangkeme domble, untuk apa? Bikin aja disertasi atau tesis atau apa. Saya menolak Al-Quran, alasannya ini ayat ini bertentangan dengan ayat ini, ayat ini tidak relevan dengan ayat ini. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng, kan gitu lebih basic. Daripada kamu ngomong ini kutu kopi, ini teteh bengek, siapa juga mau dengar. Oke, terima kasih. Jadi Al-Quran itu mengajak kita berpikir rasional gitu loh. Kitab lawan kitab. Artinya tulisan lawan tulisan. Kamu nulis aja. Nanti undang pakar-pakar Al-Quran gitu. Jadi kita diskusikan dengan baik. Tapi aku yakin kepalamu jungkel. Jungkel kepalamu. Aku yakin kepalamu jungkel kalau kamu berani menulis ayat-ayat yang bertentangan dalam Al-Quran, ini dengan ayat ini dengan ayat ini gitu. Setelah itu kamu jadikan buku, kamu publish, terus kamu adakan bedah buku, undang pakar-pakar Al-Quran. Kalau kamu bisa mempertahankan argumentasimu, berarti kamu jago. Tapi aku yakin kamu bisa jungkel, kepalamu bisa ke bawah dibikin nanti. Karena argumentasimu akan mentah. Gitu. Ya. Oke, lanjutnya soleha kita yang ada di Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yaitu Mbak Ayesha. Kemudian Kang Hermas Edison Kalteng hadir nyimak Gus. Oke, terima kasih untuk 3 jempolnya. Kemudian Kang Mas Abdul Muluk, Assalamualaikum Gus, izin ikut ngaji. Salam sehat dan salam Isra, Islam rasional. Oke, matur nuwun Kang Abdul Muluk. Kemudian Kang Mas Jumat Wage Pekalongan hadir setelah Jumatan duhuran. Mantap. Mantap. Kemarin aku ya karena sakit karena apa belum sempat mengingatkan ya. Biasanya kalau Jumat mesti aku ingatkan gitu. Terima kasih sudah diingatkan oleh Kang Mas Jumat Wage yang ada di Pekalongan. Salam untuk keluarga. Jadi Jumatan dan duhuran ya. Kemudian waduh subhanallah alhamdulillah untuk Kang Masku, saudaraku ya. Salam untuk keluarga di Tanah Karo, mungkin sibuk ya, ini baru muncul lagi. Karena beliaunya dosen ya, sibuk dengan kegiatan kampus dengan mahasiswa-mahasiswinya. Ini ada Sili. Nah, jadi kalau Batak Toba itu Lae, Batak Karo itu Sili, Alison Ginting MTH, Master Teologi. Ikut nyimak Kang Mas, tetap semangat. Terima kasih, salam untuk keluarga di Tanah Karo, semoga sehat selalu dan karirnya semoga terus meningkat. Ya, jadi dosen, terus meningkat lagi jadi kajur, meningkat lagi jadi apa? Pembantu dekan dulu. Pembantu dekan jadi dekan, dekan pembantu rektor, terus jadi rektor. Tapi kalau sudah jadi rektor jangan lupa sama kita-kita ya. Nanti terus Gus Beti dilupain, gak kenal gue gitu. Jangan dong, kasihan Gus Beti. Terima kasih Laiku ya, salam untuk keluarga di Tanah Karo. Berikutnya Kang M AKH Rozikin AMR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut tolabul ilmi Gus, monggo cekecakaken. Silakan Kang Mas tolabul ilmi. Kita di sini ngaji bareng lah ya. Ngaji bareng. Oke, matur nuwun. Terima kasih untuk Kang Mas. Yang di mana ini? Tolong sebutkan lain kali ya. MA. Ini namanya mantap ini. MA Kiai Haji Rozikin AMR ya. Oke, terima kasih ya. Salam untuk keluarga di rumah. Berikutnya soleha kita Luisa Adriana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga tetap eksis sampai menutup mata. Pegang terus Islam akan membawamu ke jannah, ke surganya Allah ingkang Maha Agung.
Terima kasih Mbak Luisa Adriana. Ini orang-orang yang mencari kebenaran, ya. Dan alhamdulillah sudah bersahadat. Berikutnya Kang Mas Arif Muksinin Tuban, siap hadir Gus. Iya, terima kasih. Bagaimana kabar istrimu? Kamu ajari Islam ya. Terus kamu ajari. Karena mu'alaf itu jangan terus kamu lepas, harus kamu ajari. Terutama jangan melakukan hal-hal yang itu membuat dia menjadi tanda tanya, gitu loh. Ya, artinya apa? Kelakuan kehidupanmu, cara hidupmu itu juga harus selaras dengan ajaran-ajaran Islam. Nanti kalau kamu keluar dari ajaran Islam, itu melemahkan istrimu yang mu'alaf. Loh kok begitu? Kok begitu? Gitu loh. Ya, karena banyak kasus-kasus seperti kami kan di lapangan nanganin kasus pemurtatan juga. Ya, jadi kamu harus, karena kamu nanti itu akan jadi panutan, jadi patron, jadi idol bagi istrimu. Ya, jadi nggak selesai kamu mu'alafkan dia, kamu terus selesai, enggak. Harus kamu didik, kamu bina, dan kamu memberikan contoh. Oke, semoga selalu always untuk Kang Arif Muksinin, ya. Berikutnya Kang Mas Ilvan Akbar, ada beberapa episode dia mangkir mungkin karena lagi bermain-main dengan detonator ya. Lagi bangun terowongan, bendungan ya, bangun bendungan di Kerinci Jambi. Terima kasih Kang Mas Irfan Al Akbar, senior kita yang beberapa episode mangkir mungkin karena kesibukannya. Berikutnya Kang Suratno lagi ya. Oke, terima kasih Kang Suratno tentang sejarah. Berikutnya Kang Hari Sunandar ya. Terima kasih. Kang Edi Margono, terima kasih 2 kali ya. Kemudian ada Kang Momon Lukmanul Hakim Ciamis hadir. Oke. Atur nuhun Kang. Kumaha damang pawartosna Ciamis. Di dia mah alhamdulillah panas, biasa tiris. Salam untuk keluarga yang ada di Ciamis, untuk Kang Momon Lukmanul Hakim. Mantap namanya, Momon Lukmanul Hakim. Kang El Diablo Bandung hadir K10-nya. Oke, terima kasih untuk Kang El Diablo ya. Berikutnya Kang Suratno tadi sudah, Kang Suratno lagi ya. Ima Jakarta hadir Gus. Oke, matur nuwun, terima kasih untuk Ima. Kemudian ini penjaga gawang Balikpapan ini Kang Norman Padilla ya. Balikpapan pertama nyimak Gus. Oke, terima kasih. Kemudian ini Kang Momon apa tanya ini. Guru maaf saya nanya, orang Kristen apa mau tetap ngotot mengakui kitabnya asli setelah mengadakan perubahan? Ya bagaimana Mas ya? Tugas kita hanya mengatakan bahwa mereka kan tidak pegang kitab suci. Ini bukan kitab suci loh. Ini terjemahan kitab suci Mas. Karena kitab suci dan terjemahan kitab suci itu beda. Ini terjemahan edisi bahasa Indonesia. Ini cuma punya teman saudara Protestan kita ya. Dan ini saudara Katolik kita ya, yang lebih tebal karena ada 10 kitab Deuterokanonika. Ini juga bukan kitab suci, ini terjemahan kitab suci. Edisi bahasa Indonesia. Nah, yang ini edisi bahasa Inggris. Ya, ini Protestan punya juga. Jadi mereka sebetulnya jangankan berbicara kitabnya asli atau tidak asli. Ya. Kan harus duduk permasalahkan dulu antara kitab suci, bisa nggak dipahami bahwa kitab suci itu berbeda dengan terjemahan kitab suci. Yang saudara-saudara kita pegang itu terjemahan kitab suci dimanapun ya, tergantung nanti edisinya mereka di mana. Di Indonesia saja banyak terjemahannya, ada yang Indonesia, nanti masuk kesukuan, ada yang Jawa, ada yang Madura, ada yang Batak, ada lagi. Jadi mereka sebetulnya tidak berpegang kepada kitab suci, cuman pada terjemahan kitab suci. Makanya terjemahan kitab suci itu sendiri relatif, tidak absolut. Kalau aku kan berani mendekonstruksi terjemahan Al-Quran, karena terjemahan itu tidak absolut. Dia bisa salah, bisa benar. Kalau salah ya kita benerin bareng-bareng gitu loh. Kalau Al-Quran itu absolut. Kitab suci itu harus absolut, tapi terjemahan kitab suci tidak absolut.
Yang jadi masalah teman-teman Kristen sepertinya tidak bisa atau tidak mau membedakan antara kitab suci dan terjemahan kitab suci, sehingga terjemahan kitab suci dianggap kitab suci. Itu masalahnya. Ya, itu penjelasannya. Ben-Hur Bamas ya dari Buol ini ya. Pengkhianat dapat rahmat. Ternyata pemikiran si RY ada juga yang mau mengcopy paste. Ya itulah masalahnya. Ada pengkhianat dapat rahmat itu aku kan cuma ndak mau menyudutkan, itu ndak enak ya. Cuman jadi masalah juga itu, ada nggak sih penjelasan di Alkitab itu bahwa Yudas itu dapat rahmat, itu ada nggak? Yang ada kan yang kita tidak perlu perdebatkan, Yudas itu pengkhianat. Gitu loh. Kok teman Kristen kita bilang dia pengkhianat yang dapat rahmat? Makanya saudara kita dari Buol ini itu bentuk ketidakberesan dosa waris yang sudah disanggah oleh pendeta ES itu loh. Nggak ada mas dosa waris itu orang ono gitu loh. Kita kan sudah berkali-kali di Mampir Ngombe membahas tentang episode Adam. Ya. Karena pohon pengetahuan itu nggak ada. Kamu cari sampai mampus juga teman-teman Kristen, nggak ada. Kalau pohon duren, pohon jambu, pohon alpukat, pohon pisang, itu pohon pisang ada. Gitu loh. Dari situ aja sudah nampak ini adalah metafora. Jadi dosanya itu ya desa metafora, nggak dosa sungguhan. Cuman teman-teman Kristen sulit untuk menerima itu karena ya itu tadi, jahatnya dogma begitu. Telah tersuntikkan. Nah, pendeta I.O., ada pendeta I.O., aku baca bukunya. I.O., dia alumni Leiden. Dia juga nggak percaya sama dosa waris. Nggak percaya. Masa penyelesaian dosa kok sebengis itu? Ya, di luar batas-batas kemanusiawian. Nah, serangan yang datang itu lebih banyak ke pendeta I.O. Ya. Cari soteriologi salib deh. Bukunya tipis seperti ini tadi. Yang soteriologi salib. Di sana ada nggak? Kalau nggak ada ya tumpuk aja lah coba. Oh itu tuh di bawah pipe gospel. Di bawah pipe gospel. Ah itu. Jadi aku bilang pendeta ES yang menolak apa katanya tadi yang diimpukan oleh Mas Edi Margono dari Jogja yang menolak dosa waris itu sebetulnya bukan barang baru, sudah didahului oleh pendeta I.O. Dia menolak ini. Menolak, dan resiko yang dihadapi lebih banyak oleh pendeta I.O. ini, sampai dia bilang gue kalau tak simpulkan begini, mau dicopot jadi pendeta, mau copot jadi apa juga kagak ngurus gitu. Jadi dia tidak orang yang rendah hati, tidak gila jabatan gitu loh, mau diakui mau enggak gitu, karena serangan yang datang ke dia banyak sekali. Kalau si ES ini kan nggak dapat serangan sih ya. Ini sudah tuh. Ini dia sudah nggak percaya lagi. Gitu loh. Ini untuk teman-teman Kristen supaya cobalah berbenah dalam kerangka berpikir teologisme. Rasio, kan aku sudah bilang, ini channel orang yang punya rasio. Kalau nggak punya rasio skip saja, nggak usah di sini. Kasihan, bisa bengek. Itu teman-teman Kristen sendiri loh ya. Gitu. Ya. Makanya teman kita yang dari Buol, Kang Mas Ben-Hur Bamas ini heran ya, ada pengkhianat dapat rahmat itu ya, ya sih. Itu biasanya karena kalau kita mau cari di yang tekstual di Alkitab enggak pernah dikatakan bahwa siapa namanya itu Yudas itu adalah pengkhianat yang dapat rahmat. Yang ada itu jelas dia itu pengkhianat. Ya karena teman kita kemarin sudah kehabisan argumentasi, akhirnya dia ngawur. Itu biasalah, kita maklumi lah. Nanti juga dia dalam kesendiriannya berpikir, oh ya saya salah gitu. Cuma kan kita tidak perlu menyalahkan dia di depan publik. Kita harus kasih muka. Kita kasih muka juga dia.
Karena aku itu belajar dari pengalamanku. Seseorang itu tidak akan mau menerima dakwah kita kalau kita sudutkan terus-menerus. Tidak mau dia. Justru dia akan membuat resistensi. Double covernya semakin kuat. Caranya apa? Kita harus memaklumi. Jadi kemarin aku memaklumi ketika saudara kita Denny Ribeiro itu bilang pengkhianat yang dapat rahmat tentang si Yudas itu. Aku bisa maklumi. Aku kan nggak kejar terus itu. Ya. Jangan, biar nanti dia dalam kesendiriannya berpikir. Karena itu bertentangan dengan rasio. Ya, oke. Aku kira sudah cukup lah ya. Sudah cukup. Nah, sekarang aku mau melanjutkan ke tajuk kita ya. Tajuk kita aku kasih tajuk di Mampir Ngombe ini sederhana sekali. Mengingat apa? Mengingat ini akhir pekan, kalian banyak berlibur. Setelah sekian lama dari hari ke hari, selama pekan-pekan ini kita membahas hal-hal yang terlalu serius. Ya, dari ayat ke ayat ya. Ini karena di akhir pekan aku kasih kajian yang ringan-ringan sajalah ya. Supaya tidak terlalu kencang. Sorry, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tajuk kita tadi belum aku jelaskan adalah tentang berbuat baik. Ya. Tentang berbuat baik. Jadi sederhana ya. Siapapun bisa melakukannya selama dia mau ya. Masalahnya dia mau nggak? Dia mampu nggak? Mampu itu nanti relatif. Kalau mau itu tidak. Ya, dia mau bisa. Nanti berbuat baik semampumu. Ya. Sebentar, ayatnya hilang. Kemana ini? Suratnya surat Al-Baqarah, coba kamu buka ya. Surat Al-Baqarah. Aku masih ingat suratnya surat Al-Baqarah. Ayatnya berapa ya? Coba kau lihat dulu surat Al-Baqarah ya. Bukakan surat Al-Baqarah, Surat Al-Baqarah, ketik berbuat baik. Nanti cari di surat di ayat berapa itu. Bapak lupa ayatnya. Di sini sudah dipersiapkan tadi kok tiba-tiba menghilang. Tapi insya Allah ketemu, asal sabar ya. Ya, ini sepertinya ketemu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Nah ini surat Al-Baqarah 195 95 gini. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulku bi aidikum liat tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Jadi begini. Ini surat Al-Baqarah ayatnya yang 159. Dan infakkanlah ya. Wa anfiku itu berasal dari infak ya. Wa itu bisa berarti dan ya. Min itu nanti bisa macam-macam juga kalau min itu artinya. Bisa dari, bisa bagaikan, bisa macam-macam min itu ya. Tergantung narasinya. Di sini jadi wa sama min itu sama-sama harfun dia, bukan isim, bukan fiil ya. Gini, wa angfiku itu infak. Maka terjemahnya begini. Dan infakkanlah maksudnya apa yang kamu miliki ya di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan maksudnya dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Artinya kesalahan itu kamu lakukan sendiri sehingga kamu jatuh ke dalam kebinasaan. Nah, ini yang mau aku nukil yang ini. Wa berikutnya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya yang 195. Jadi Gusti Allah ingkang Maha Agung itu ya,
Dia suka dengan hamba-hambanya yang berbuat baik. Maka berbuat baiklah kita, supaya Allah senang sama kita. Gitu. Ya. Pernah ada komentar dari teman kita dari Jember itu, ya siapa aku namanya lupa itu. Aku memang sosok begitu. Aku temperamental, tapi aku untuk sesuatu yang melankolis, aku bisa meneteskan air mata gitu. Bahkan dalam kitab Injil ini, nanti kapan-kapan aku bacakan, ada ayat yang kalau aku membacanya, aku meneteskan air mata. Ada. Jadi jangan kamu kira Kristen-Kristen ini terus aku menolak semua apa yang dari Injil. Enggak begitu. Karena Nabi kami mengatakan jangan terima semua, jangan tolak semua. Ada parameter ukurnya, mana yang kita terima, mana yang kita tolak. Dan itulah makanya jatuhnya ke hadis. Ada catatan dari sini yang membuat aku itu kalau membaca itu menangis gitu. Jadi aku itu temperamental, tapi untuk hal-hal tertentu aku bisa meneteskan air mata. Kalau pendekatan apa ya, pendekatan kalau zaman dulu kan ada dunia perbintangan gitu ya. Kalau kita beli koran atau beli majalah, Libra. Rezeki lancar, asmara seret. Waduh. Itu era-era aku dulu. Ya. Aku ini Libra kalau menurut yang begituan. Ada yang Scorpio, jangan terlalu keras terhadap pasangan. Keuangan seret. Waduh, bingung. Gitu kok ya, percaya dulu loh. Heran aku. Apa ya? Ramalan bintang judulnya. Itu kan menurut ilmu-ilmu begitu ya. Kotak-katik katuk cocokologi gitu ya. Nah, kalau menurut horoskop, gampangnya horoskop Jawa, aku ini lahirnya Selasa. Ya. Hari Selasa, makanya tiap Selasa aku kan berpuasa. Puasa kelahiran. Sunnah Kanjeng Nabi kan begitu. Kanjeng Nabi itu puasanya Senin, karena Senin beliau dilahirkan. Kalau aku Selasa ya Selasa. Aku itu Selasa lahirnya neton itu hitungannya wage. Jadi nilainya sedikit, cuma 7, 4 dan 3. Jadi 7. Orang-orang yang lahir pada Selasa wage, karakternya itu seperti aku ini. Dia keras, tapi untuk hal-hal tertentu sorry. Dia gampang meneteskan air mata gitu. Sorry. Kemarin itu aku gini melihat gitu ya di depanku, sampai aku berpikir, aduh aku kok nggak bawa handphone ya. Kalau bawa handphone itu mau tak videokan. Dan aku mau kasih judul videonya, membantu mama. Mama itu ibu. Kalau kami di Sumatera manggilnya mama. Proletar itu mama. Kalau ada manggil ibu itu berarti mereka yang borjuis gitu. Kami itu biasanya manggilnya mama. Dulu tahun-tahun 70-an itu kalau guru encik guru ya. Itu manggilnya ibu. Ya, karena dia sudah punya kelas sosial. Guru dihormati dulu. Kalau yang proletar tuh mama gitu. Jadi seandainya kemarin aku bawa handphone dan aku videokan, aku kasih judul itu membantu mama gitu. Aku lama perhatikan. Jadi ada seorang ibu, tidak terlalu tua sih ya, masih muda. Ya. Belum 40, ya mungkin 40, belum 5, masih muda lah, 30-40 gitu ya. Pemulung. Sampai kan banyak yang dipulung itu botol bekas segala macam, sampai keberatan itu bawa apa, seperti dia punya tempat khusus. Jadi kalau banyak itu sekali masuk bisa sampai lebih gemuk dari yang diangkat sama yang diangkat gitu. Dia memulung. Di depanku itu dia memasukkan pulungan ya, mungkin diseleksi ya, kertas sama kertas, plastik sama plastik gitu ya. Di samping dia sibuk mengurusi barang-barang yang dia pulung, di sini ada anak gadis kecilnya, gadis kecil gitu.
Aku perhatikan sama duduk gitu. Sepertinya si ibu ini juga tahu kalau aku perhatikan gitu ya. Waduh, ini kalau di video kan bagus ini ya. Si gadis kecilnya ini membantu ibunya menyusun, ya tentunya anak kecil ya. Ya membantu sebentar bermain-main, lari-lari kecil gitu. Yang aku menjadi gimana itu ya? Ibu ini menggunakan jilbab dan warnanya sama. Gadis kecilnya juga dikenai jilbab. Warnanya sama, kuning. Jadi kalian boleh belajar ya. Dalam kehidupan yang keras seperti itu dia masih taat terhadap syariah. Itu yang membuat aku terhenyu gitu loh. Jadi mamanya itu tetap berjilbab. Tentunya sini kotor-kotor, ya iyalah karena pemulung. Dan gadis kecilnya juga berjilbab. Itu yang membuat aku eksotis. Bagiku itu sebuah yang istimewa. Sementara kita lihat, meskipun itu nanti kalau ditarik ke pikir debatable ya monggo saja. Nggak ada masalah, aku nggak takut itu. Ya, nggak takut tuh. Silakan saja kalau mau kita debatkan bagaimana sebetulnya hukum jilbab itu. Ya. Jadi ketaatan dia dalam kehidupan yang papa dalam ini bukan kelimpahan loh ya. Papa kehidupannya masih memegang syariat. Dia berjilbab, anak gadis kecilnya juga berjilbab. Sambil main-main gitu. Aku begitu tertarik sekali. Aku lihat. Itu yang membuat aku terenyuh gitu. Sementara banyak kita-kita ini, bahkan tokoh yang katanya ulama sekalipun, yang dalam kehidupan ekonominya berkelimpahan, taatkah terhadap syariah? Jawab sendiri-sendirilah. Aku gak perlu jawab. Ini ada seseorang yang hidup dalam kepapaan, pemulung, taat syariah. Itu yang membuat bagiku peristiwa momen yang aku lihat itu exciting banget, ya, istimewa banget. Gitu. Nah, terus sepedaku tak hidupin, aku jalan gitu. Ternyata si pemulungnya sudah di seberang jalan gitu ya. Sudah di seberang jalan. Sama mamanya sudah di seberang jalan. Awalnya juga aku sebetulnya berpikir ini apa yang bisa aku berikan untuk gadis kecil ini gitu ya. Cuman karena waktunya itu begitu cepat ya. Sementara aku masih berpikir ya. Akhirnya ketika aku mau comeback, mau pulang itu, go home ya. Sepeda aku tak hidupin, terus aku gonceng permaisuri itu. Terus aku berhenti, tak lihat, pemulungnya masih di situ, nyebrang jalan. Aku berhenti, terus tolong kasihkan sama gadis kecil itu dan tanya dia kelas berapa gitu. Terus istriku turun dari goncengan sepeda, terus nggak tahu sama istriku ditambahi, ya. Terus istriku karena lalu lintas bukan agak sih, memang ramai sekali sehingga perlu waktu untuk nyebrang gitu loh. Aku sampai ketar-ketir jangan-jangan pemulung itu sudah berpindah tempat gitu. Tapi alhamdulillah nggak sampai mereka pindah, istriku sudah nyebrang. Terus dikasih duit gitu ya, kasih duit. Terus setelah itu istriku nyebrang, aku tanya kelas berapa? Kelas 3. Ternyata dia seusia anakku, gadis kecilku Ranti, kelas 3 gitu ya. Yang menarik sekali, karena aku terus jalan nih, pelan-pelan gitu ya. Dia dari seberang sana tersenyum gitu loh. Aku jadi tersenyum gitu. Terus aku lambaikan tangannya gitu, dia aku nggak bisa mengaktualisasikan dalam kata-kata. Yang intinya, ayolah kita berbuat baik karena Allah suka terhadap hamba-hambanya yang berbuat baik.
Semampu apa? Semampumu. Apa yang bisa kamu berikan, kamu berikan. Itu dari aku. Selamat berakhir pekan ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah yang banyak sehingga kita bisa dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.